Kalau posisi pemerintah itu nggak bisa, ke teman-teman wartawan, ketika saya di doorstop, kita nggak bisa belok-belok. Kalau nggak ada undang-undang baru, kita ikut undang-undang yang lama. Soal menyampaikan aspirasi, apapun temanya, buat saya itu ruang yang tidak mungkin ditutup kalau pilihan kita demokrasi. Memang ada kebiasaan-kebiasaan kita mengumumkan banyak hal atau menanggapi banyak hal itu pada kondisi prematur. Kritik itu sehat sekali. Jadi itu kayak obat lah. Pahit tapi badan kita jadi sehat, kayak jamu lah. Pahit tapi buat badan kita sehat. Kritik, pro kontra. Oke, welcome to Total Politik dan hari ini adalah podcast kedinasan. Sudah bersama kita ada Chief of PCO, apa itu? Presidential Communication Office, Atau Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Iya, Kepala K3. K3. Ya. P-nya apa? Ya enggak K3 aja. Oke. Bang Hasan Asfi. Ya. Dan yang surprise adalah udah pakai pin Iya. Bang. Iya. Gimana Bang? Itu saya nyari waktu itu di Pasar Senen nggak ada Bang yang jual gitu. Enggak, Pasar Senen ada. Yang nggak ada di Pasar Senen tuh tanggung jawabnya. Pinnya ada. Iya nggak? Berarti udah pernah nyari? Hah? Bisa dibikin. Abang kan tinggal kasih desain Saya aja sih ke belum saya. pernah nyari. Biar saya bantu bisa nyari. Ya, kalau gitu mah di saya itu snappy Ini juga buat bisa. ini. Kalau dilihat buat penanda, jaga sikap. Oh iya, Jaga ini, ada tanggung jawab gitu. Jadi nggak lepas-lepas lagi kita sebagai pribadi gitu. betul. Kalau nggak mau tanggung jawab beli aja di Pasar Senen. Nah, itu nggak perlu tanggung jawab kalau Iya. itu. Gitu. Ya, kalau nggak mau pakai ya di kawinan. Ya jangan dong. Weekend. Nah, pertanyaan pertama, Bang. Nah. Apa itu kantor komunikasi kepresidenan? Ya, dan apa urgensinya ada Iya. itu? Ya kalau kantor ini kan sebenarnya memang sudah seharusnya ada kan. Ya press secretary juga harusnya ada kan. Kalau misalnya di negara lain itu ada yang namanya, kalau di Filipina juga mereka menyebutnya dalam bahasa Inggrisnya PCO juga. Presidential Communication Office juga. Jadi ke kantor komunikasi kepresidenan atau kantor komunikasi pemerintah itu tentu penting untuk menyampaikan kabar baik kalau dari pemerintah, termasuk juga menyampaikan, meluruskan kalau ada kabar buruk tentang kebijakan dan program-program pemerintah. Ini kan sebenarnya kayak perluasan dari kantor kejubiran. Jadi kalau misalnya diberikan, kalau misalnya disederhanakan ini kantor kejubiran, kantor kejurubicaraan presiden. Cuman memang butuh support system kan nggak bisa kita tahu segala macam. Kita juga nggak bisa tahu semua isu di hari yang sama dengan waktu yang bersamaan. Kita butuh tim support. Nah, tim support ini adalah bentuk kantor. Jadi nggak bisa jubir itu tiba-tiba dia bangun tidur dia jadi jubir, dia nggak bisa. Dia harus dapat feeding dong. Dia harus dapat brief apa kejadian hari ini. Dia harus tahu mana yang bisa disampaikan ke publik, mana yang mungkin kita harus pelajari dulu. Nah, ini kan butuh support, ini butuhnya kantor. Jadi orang menyangka kan kalau ke juru bicara itu orangnya sendirian aja, dia baca-baca koran habis itu dia tampil jadi juru bicara, nggak bisa begitu. Butuh strategi, ya kan? Butuh poin-poin mana yang bisa disampaikan, mana yang harus dipelajari dulu. Butuh support data, ya kan? Butuh manajemen pemberitaan, butuh butuh daily brief mungkin, butuh brief rutin, yang macam-macam kayak gitu. Makanya dibentuk ini supaya narasinya bisa lebih terkoordinir. Jadi nggak beda-beda gitu. Termasuk juga dengan kementerian dan lembaga. Kementerian dan lembaga kan juga punya program. Tapi semua itu program kan program pemerintah. Makanya narasinya bukan untuk diseragamkan tapi lebih terorkestrasi, lebih termanage dengan baik. Jadi nggak ada yang berseberangan, nggak ada yang bertabrakan gitu. Jadi ketika misalnya menyampaikan satu hal, poinnya sama, kata-katanya mungkin bisa beda.
angle-nya mungkin bisa beda, tapi poinnya sama. Jadi kira-kira itu urgennya kantor ini kira-kira seperti pada itu. titik apa pemerintah mulai mengambil kesimpulan bahwa kantor ini dibutuhkan? Ya. Oh, kalau dasar pertimbangan yang seperti ini saya nggak tahu detail lah, nggak tahu persis lah. Tapi kemungkinan besar memang kantor ini dipersiapkan memang bukan untuk tidak banyak ya yang bisa dilakukan oleh kantor ini untuk misalnya mensupport Pak Jokowi karena hanya tinggal 2 bulan. Sementara dalam penyusunan organisasinya mungkin kita butuh 4 minggu mungkin paling cepat buat nyusun organisasi, tata laksananya, bisnis prosesnya, termasuk dukungan kesekretariatannya kan itu juga butuh waktu. Jadi digunakan oleh Pak Jokowinya nggak akan lama lah. Ya mungkin 1 bulan, 1,5 bulan bisa digunakan oleh Pak Jokowi sebagai presiden. Sisanya kantor ini tentu akan digunakan oleh the next presiden, presiden elek kita Pak Prabowo. Jadi kantor ini memang dipersiapkan untuk mensupport dan mendukung pemerintahan berikutnya. Kan ada beberapa yang juga dibikin untuk mendukung suksesnya pemerintahan berikutnya. Badan Gizi Nasional kan juga udah mulai. Sudah dilantik juga kemarin kan. Itu kan juga buat pemerintahan berikutnya. Jadi kita bisa ngelihat nih contoh nih. Mungkin karena ini contoh pertama bisa sekaligus jadi best practice. Buat transisi itu bisa dibikin smooth gitu. Transisi itu bisa dibikin smooth. Jadi pemerintahan sebelumnya itu menyiapkan support system, menyiapkan dukungan untuk pemerintahan berikutnya supaya nanti ketika estafet ini ganti, udah langsung bisa running. Karena coba saya membayangkan misalnya Pak Prabowo punya program makan bergizi gratis, tapi organisasinya baru dimulai 20 Oktober gitu. Mungkin akan kesulitan untuk speednya, untuk memulainya misalnya nanti, wah bulan apa nanti bisa mulai programnya. Tapi kalau dari sekarang sudah dimulai, kan harus nyari kantor. Harus menyiapkan organisasi yang juga tidak kecil organisasinya, dan program-programnya kan harus diduplikasi nih, direplikasi. Program-program pilot project harus direplikasi dengan cepat. Nah itu kan butuh waktu. Jadi kalau misalnya mau running nanti di awal tahun 2025 harus prepare dulu kan. Nah Pak Jokowi menyiapkan ini, menyiapkan dukungan ini, perpresnya disiapkan, lembaganya disiapkan, badannya disiapkan, sehingga nanti ketika estafetnya diserahkan nih, Pak Prabowo menjadi presiden, sudah ada nih. Untuk program unggulannya sudah ada nih. Nah, untuk dukungan komunikasinya juga sudah ada. Dan mungkin nggak cuma 2 ini, mungkin ada yang lain juga yang sudah disiapkan gitu. Ini kan yang kita tahu aja nih kayak gini gitu. Ini berarti Abang udah nggak bisa lagi ngomong cawan kebencian ini udah nggak bisa lagi. Ya bahasanya kira-kira harus lebih tertata lah. Bahasanya harus lebih tertata lah. Nggak biar ini karena pasti masih banyak yang WA Abang kan soal politik terkini. Banyak nanya rumor. Jadi menjelaskannya juga kita nggak enak ya. Jadi ditanya rumor A, rumor B, pernyataan ini gimana tanggapannya? Ada yang menyatakan begini, gimana tanggapannya? Pak Jokowi salaman sama Pak Surya Paloh gitu misalnya. Tanggapannya gimana? Tanya Jadi Abang tuh kan. Politik daily politik itu kan sebenarnya mungkin lebih cocok dibahas oleh teman-teman pengamat politik. Maksudnya itu pasti seru lah. Teman-teman akademisi itu pasti seru lah. Atau misalnya teman-teman di partai politik misalnya. Itu juga seru kan, membahas yang kayak gitu tuh seru. Tapi kalau kantor kepresidenan ngebahas yang daily politik itu, nanti kan tiba-tiba gitu aja, Istana .2 apa Istana .2 begini. Jadi justru bisa berpotensi menimbulkan ketidakstabilan. Karena kan kita kan harusnya jadi penenang. Kita harusnya jadi orang yang meluruskan sesuatu kalau ada salah paham. Kita harus membuat orang mengerti kalau orang salah mengerti gitu. Tidak memancing perdebatan lah. Harusnya kita bisa meredakan perdebatan dan pro kontra gitu. Artinya nggak semua problem bisa diadres sama PCO ini dong Bang. CPO kan itu ya Bang. Enggak karena CPO PCO. Dua-duanya sama penting buat bangsa ini kan. Kalau CPO itu temannya VCO. Apa tuh? Virgin Coconut Oil. Iya betul. Iya. Namanya crude palm oil kan. Lawannya minyak bunga matahari ini loh. Iya benar. Itulah perang kita sama Eropa ini kan. Biar substantif dikit. Nah, enggak sebenarnya kalau dari perpresnya amanatnya adalah untuk mengkomunikasikan, memberikan dukungan komunikasi. Itu ada presiden itu kan punya program rutin, ada program prioritas.
kita lebih kepada program prioritas. Program hasil cepat yang menjadi visi misinya Pak Prabowo nanti itu kantor ini ke sana. Oke. Untuk presiden sendiri Bang atau untuk kepresidenan dan untuk keseluruhan pemerintah juga. Jadi kan ada juga dari Perpresnya yang mengamanatkan kepada kita untuk koordinasi dengan kementerian dan lembaga soal program prioritas, termasuk juga kebijakan strategis. Tapi kadang-kadang memang kan kita nggak bisa menghindari juga yang di luar itu, orang tuh butuh jawaban, butuh kepastian, butuh ketenangan. Makanya kemarin misalnya soal demonstrasi, soal pemilu, kantor ini juga 3 hari setelah dilantik kita sudah berurusan dengan soal demonstrasi misalnya, dengan soal kejadian-kejadian yang cukup menegangkan kemarin gitu. Walaupun sebenarnya dalam acuan kebijakan strategis nggak ada, dalam acuan misalnya program prioritas nggak ada. Tapi kan ini kan terkait dengan pilkada. Pilkada itu kan hajatan seluruh bangsa, apalagi hajatannya serentak nih. Ini kan nggak kalah besarnya dengan Pilpres dan Pileg itu diserentak di seluruh kabupaten kota, lebih dari 500 pilkada. Jadi kita turun untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan publik kemarin gitu. Nah itu apa, Abang kemarin itu merespon itu dalam kasus kemarin, apakah itu sebuah sesuatu yang direncanakan atau seperti apa sih prosesnya dalam melakukan respon terhadap sebuah isu, terutama isu politik ya RUU pilkada misalnya contohnya. Iya, kemarin kan kita sebenarnya ketika hari Rabu kita kan sudah kasih tahu ke teman-teman bahwa kalau posisi pemerintah itu nggak bisa, ke teman-teman wartawan ketika saya di doorstop, kita nggak bisa belok-belok. Kalau nggak ada undang-undang baru, kita ikut undang-undang yang lama. Tapi kalau ada undang-undang yang baru, pemerintah tuh nggak bisa punya pilihan lain. Dia harus ikut undang-undang yang baru, karena kamar kewenangan itu kan sudah pisah-pisah. Ada kamarnya pembentuk undang-undang, ada kamarnya pelaksana undang-undang. Itu kan suka nggak suka. Jadi ketika ada undang-undang baru, mau suka mau nggak suka harus ikut. Itu kan jawabannya memang seperti itu, posisi pemerintah, nggak bisa posisi yang lain. Tapi kan ada aja misalnya sebagian orang melintir, ini kan jawaban normatif. Tapi memang itu jawaban paling korek. Walaupun bukan di kasus ini, jawaban itu yang bisa disampaikan cuma jawaban itu, karena kita nggak bisa menentang kewenangan orang. Kita nggak bisa nyuruh orang berhenti juga. Kamu berhenti dong, nggak bisa. Berarti intervensi dong. Nanti intervensi dong. Gitu. Yang kita bisa lakukan adalah menghormati kewenangan mereka. Kita menghormati kewenangan juga MK dan MA. Orang bilang normatif, nggak normatif, memang begitu posisinya. Nah besoknya ketika ada aksi-aksi demo dan segala macam, ketika DPR menghentikan, kita juga menghargai. Makanya ketika DPR sudah menyatakan tidak ada pembahasan, tidak ada pembahasan undang-undang pilkada, dan akan merujuk ke, kalau nggak ada sampai tanggal 27 nggak ada pembahasan lagi, kan berarti akan merujuk ke putusan terakhir. Putusan terakhir kan adalah MK. Buat kita waktu itu sudah sangat jelas. Makanya kita konferensi pers kayak itu sudah sangat jelas. Tapi kan memang ada aja dari publik misalnya atau dari teman-teman civil society merasa ya kan pakai kata-kata jika. Nah, tapi kan kita juga bermain dalam ruang dan waktu kan. Jadi kadang-kadang jika itu dimaknai dengan negatif. Wah, kamu masih mau main ya pakai kata-kata jika. Tapi kan memang ruangnya ruang normatifnya begitu. Tapi kan harusnya Anda bisa dapat clue. Kan DPR sudah menyatakan tidak ada pembahasan. Ya sudah. Kan begitu. Jadi kita kadang-kadang harus tahan diri untuk menjelaskan kadang-kadang yang kenapa masih pakai jika, kenapa masih berandai-andai, kenapa masih kalau, ya tapi ya sudahlah. Karena efeknya Bang, sampai kita syuting ini hari Selasa ya, masih demonstrasi semalam itu di Semarang sampai larut malam, dampaknya kita padahal lihat eskalasi PKPU-nya sudah ada 2 hari sebelumnya. Betul, ini kan artinya masih ada keraguan dan dianggap ketidakpastian politik itu Bang. Ini bukan hukum ya, tapi politik. Gitu. Politik karena hukum produk politik pada akhirnya kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam pembentukan. Ya kita sih melihatnya ya mungkin ini bagian dari PR komunikasi kita juga ya. PR komunikasi kita juga. Bahkan untuk sesuatu yang sudah sangat jelas sekalipun, tapi masih ada ruang untuk mencurigai sesuatu yang sudah sangat jelas. Ketika PKPU itu diterbitkan dan setelah selesai konsultasi dengan Komisi 2,
Kan tuh sebenarnya barang tuh sudah mengikat lah. Yeah. Tinggal ya ada orang bilang harus diundangkan di Kumham lah apa segala macam. Tapi oke lah. Tapi sebenarnya prosesnya kan sudah dikunci lah. Nggak mungkin berubah lagi. Tapi mungkin ini bagian dari pembelajaran kita dalam politik lah. Mungkin ke depan kita juga harus belajar bahwa misalnya ketika sudah sampai di level ini sudah nggak mungkin berubah. Jadi nggak mungkin berubah. Sudah konsultasi KPU itu dengan Komisi 2, kemudian mereka sudah umumkan, nggak mungkin lagi berubah. Itu terlalu jauh overthinkingnya itu. Kalau mikir, wah ini nanti tengah malam berubah lagi nih, nanti besok pagi berubah lagi. Tapi itu kan orang overthinking itu kan ada dasarnya, Bang. Betul. Ada presidennya sebelumnya. Misalnya kayak Budi, misalnya sama pasangannya, misalnya udah pernah diselingkuhin, pasti dia traumatik kan. Betul. Pasangannya. Ya, lu mungkin. Siapa? Atau pasangan lu sama betul, aja lah betul, gitu. betul. Nah pasti ada perasaan, nih pasti gue dibohongin lagi nih. Iya. Lu pasti cheating lagi nih gitu loh. Kalau kata Gorbachev percaya tapi verifikasikan lagi. Ya tapi kan ada pada titik yang sebenarnya kita sudah harus bisa mengambil kesimpulan. Oh ini sudah nggak akan berubah lagi. Karena kalau kita memenuhi hati kita dengan sakwasangka gitu, dengan suuzon, nggak akan selesai. Bahkan misalnya nih takutnya, misalnya udah tutup pendaftaran. Oh nggak daftar kan gitu misalnya. Terus tiba-tiba oh jangan-jangan nanti ada yang perpanjang pendaftaran gitu. Kita harus sampai juga pada titik tertentu bahwa kita sudah bisa bikin kesimpulan gitu loh. Jangan kita menggantung diri kita juga untuk tidak bikin kesimpulan kan gitu. Tapi menurut Abang, Bang, dengan apa yang terjadi kemarin dan Abang berhadapan dengan krisis itu, kalau bisa dibilang krisis ya. Iya. Kemarahan itu hal yang wajar nggak menurut Abang? Dari teman-teman yang berdemonstrasi dan lain-lain. Saya tidak kalau sebenarnya kan soal menyampaikan aspirasi apapun temanya, buat saya itu ruang yang tidak mungkin ditutup kalau pilihan kita demokrasi. Ruang itu nggak mungkin. Nah begitu kita tutup itu jadi nggak demokrasi lagi kan gitu aja nih. Soal pilihan cara nih kan itu ruang yang tidak mungkin ditutup. Tapi yang menjadi poin buat saya kadang-kadang targetnya sudah tercapai. Bahkan siang hari itu sebenarnya sudah clear tuh. DPR tidak akan lagi membahas, tidak ada pembahasan. Dari pihak pemerintah juga sudah statement menghargai itu, mengapresiasi itu, dan nanti memang akan ikut misalnya putusan 60 maupun putusan 70 MK. Tapi begitu menjelang malam eskalasi naik. Begitu menjelang malam eskalasi naik, pagar DPR dicopotin satu-satu, ada yang dirobohin. Nah, pertanyaannya kadang-kadang kan kita pikir aspirasi ini betul-betul itu yang menjadi aspirasi atau ada aspirasi lain? Kalau ada aspirasi lain kenapa nggak diungkapkan? Tapi kalau yang diungkapkan itu sudah semua aspirasi, harusnya bisa selesai ketika keinginannya sudah terpenuhi. Karena turunnya masih dengan aspirasi yang sama ya Bang? Iya, besoknya masih turun dengan aspirasi yang sama. Bahkan hari kemarin tadi malam masih dengan aspirasi yang sama. Padahal menurut saya ketika sudah sampai pada kesimpulan nggak mungkin berubah lagi itu kan aspirasi sudah sampai. Nah kalau kita berjuang untuk perbaikan, kita berjuang untuk kebaikan bangsa, harusnya udah alhamdulillah nih keinginan-keinginan itu sudah tertampung semua. Tapi kalau masih marah ya terus, sebenarnya memang ada pertanyaan apakah ada aspirasi yang belum tersampaikan? Apakah ada motivasi lain itu atau ada aspirasi yang belum tersampaikan? Jadi itu jadi pertanyaan. Tapi kan ternyata nggak disampaikan juga gitu loh. Jadi marah itu mungkin atau ya mungkin ada belum lepas aja marahnya gitu. Jadi harus disalurkan gitu. Daripada minggu jadi sebelumnya penyakit kan ya Bang. Iya. Tapi ini Bang apa namanya mungkin nggak sih Bang ada presiden atau ada perasaan bahwa selama ini memang politik elit kita itu tidak satu kata dengan perbuatan. Apa yang dikatakan berbeda dengan perbuatan, sehingga ini menjadi distrust yang juga berkelanjutan gitu Bang dari masyarakat. Menurut Abang ini ada problematika sendiri nggak? Dan ke depan ini bisa jadi pelajaran penting nggak sih Bang dalam komunikasi politik para elit terutama di level kepresidenan gitu Bang? Ya, tapi ada banyak hal juga ya. Kadang-kadang kan orang menanyakan reaksi itu ketika misalnya masih prematur. Kemarin kan ada tiba-tiba orang bertanya soal bagaimana kalau misalnya Mas Anies jadi calon di PDIP. Tapi kan belum diumumkan. Dan masih prematur kan, orang sudah berdebat ini dan itu, sudah
pro dan kontra ini dan itu ternyata nggak diumumkan gitu kemarin. Jadi memang ada kebiasaan-kebiasaan kita mengumumkan banyak hal atau menanggapi banyak hal itu pada kondisi prematur. Nah, ketika kondisi mature-nya dianggap nggak konsisten. Kejadiannya bro. Iya. Kondisinya setelah kejadian, wah salah ini analisanya. Oh nggak benar omongannya nih, nggak sama nih ininya. Katanya mau ini, kok ternyata begini. Jadi ada hal-hal yang menurut saya kondisi-kondisi prematur sudah disikapi. Padahal kan harusnya kita buat tenang dulu nih. Ketika kondisinya sudah mature, baru kita bikin decision, statement, penilaian, judgment dan segala macam. Ya. Kayak gitu. Walaupun misalnya tidak semua seperti itu, tapi dalam banyak hal lebih sering seperti itu. Jadi sehingganya dianggap nggak konsisten. Dianggapnya pagi delay sore tempe atau sebaliknya kayak gitu-gitu. Tapi kadang-kadang juga nggak sabar. Publik juga nggak sabar nanyain ini, nanyain itu gitu. Saya juga beberapa kali kan ditanya soal bagaimana dengan pencalonan Pak Pramono Anung. Walaupun sebenarnya kita nggak mau menanggapi itu kan hak masing-masing. Tapi saya sarankan sama teman-teman lebih baik tunggu pengumuman, saya bilang. Maksudnya kita udah komentar macam-macam ternyata nggak jadi juga kan? Iya benar. Ada hal yang terbuang gitu loh. Lebih baik kita ini sesuatu yang sudah lebih jelas gitu. Atau kecuali sudah betul-betul confirm gitu baru kita ini. Ini tanda-tandanya sih udah mulai kelihatan ke Pak Pramono Anung. Iya, sudah kelihatan. Selasa tanda-tanda. malam ya kita syuting ini ya. Ini hari Selasa apa Senin sih? Selasa kan ya. Iya. Jadi tadi siang juga saya juga tanya kayak itu, saya bilang tunggulah pengumumannya. Kayak kemarin juga ditanya soal itu, tunggulah pengumumannya. Ternyata betul kan? Nggak ada pengumuman kemarin. Lebih baik kita tunggu pengumumannya. Tapi kalau misalnya sebagai analis gitu, sebagai akademisi gitu, membahas itu dari sisi peluang oke lah. Tapi kalau YouTuber kayak kita sebagai kepala PCO ditanya soal peluang itu kan kita ikut gambling di dalam itu, kita harus ngasih kepastian. Mungkin teman-teman wartawan juga mungkin masih shock lihat abang di situ kan. Biasanya kan abang nih analisa kan. Udah bisa ditanya apa aja. Gimana bang? Ini kalau Anies sama Bang, ini Anies sama Ahok nih gimana bang? Misalkan dulu abang katanya benar ini bang. Ini kan ini kan apa soda sama asam apa namanya? Asam sulfat. Samsul dong itu. Jadi nggak bisa lagi menganalisis peluang, kemungkinan segala macam. Kita harus dengan sesuatu yang lebih pasti. Tapi masih bisa kan bang di ruang privat. Ya itu lain hal. Matikan lu Linda. Nah, tapi itu pun harus jaga-jaga. Tiba-tiba ada yang mengutip berdasarkan sumber orang dalam istana begini. Nah, bang, yang itu pun harus hati-hati lah. Nah, yang selanjutnya pertanyaannya adalah batasan dari kantor komunikasi kepresidenan ini mengurusi sejauh apa soal presiden. Misalnya isu yang terbaru soal Mas Kaisang gitu misalnya, naik private jet segala macam dan rame sekali di media sosial. Ini kan orang yang melekat dengan presiden lah dan mendapatkan fasilitas-fasilitas kepresidenan juga. Itu juga apakah akan menjadi scope of work dari kantor komunikasi presiden atau sejauh apa sebenarnya? Kalau berdasarkan perpresnya memang kita nanti akan dibatasi untuk program strategis, kebijakan strategis dan program prioritas. Bahkan yang rutin-rutin, misalnya presiden kunjungan itu masih tetap diurus oleh biro pers dan media di Setpres. Kegiatan rutin di Wapres itu masih tetap diurusi oleh Setwapres. Yang rutin-rutin itu tim pendukungnya tetap ada di sana. Jadi sebenarnya gini, yang kita mau urus itu di kantor komunikasi kepresiden ini adalah menyampaikan nanti ini progres dari program-program prioritas presiden. Masyarakat harus tahu pemerintah bekerja, ini progresnya, sehingga trust terhadap pemerintah itu terbentuk. Percaya bahwa pemerintah ini bekerja untuk mewujudkan janji-janji mereka terhadap masyarakat. Nah, hal-hal yang sifatnya ada banyak pribadi itu memang tidak masuk dalam ruang lingkup pekerjaan, karena kita bicara atas nama presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Jadi menurut saya biarlah bahkan hal-hal politiknya pun
yang sifatnya misalnya dengan soal komunikasi politik gimana itu sebenarnya tidak menjadi fokus dari kantor ini. Nah, bagaimana Abang dengan ekspektasi publik bahwa dengan respon istana terhadap isu-isu yang seperti ini gitu? Karena Ya, udah kan semua bisa harus- direspon sama harus abang-abang di-manage kita ya, kan. harus di-manage. Memang harus di-manage. Jadi tidak semuanya ditolak, tapi kita batasi. Kita kita ajarkan, bukan diajarkan, kita ajak pelan-pelan Ya. supaya mengerti tugas dan fungsi kantor ini. Nggak semua langsung mengerti, tetap aja masih nanya. Sampai hari ini pun tetap aja masih nanya soal Ya. rumor politik. Ada beberapa hal yang menurut saya berdasarkan judgement personal saya, ya udah ini tanggapi deh gitu. Tapi sebagian besar yang nggak di dalam ruang lingkup kerja kita, ya saya nggak tanggapi sama sekali. Tiba-tiba bilang, Bang boleh nggak tampil 15 menit membahas ini gitu. Saya rasa ini kan pokok pembahasan analis politik, Ya. bukan pokok pembahasan, apalagi berdebat nih. Ya. Dalam satu forum debat banyak-banyak itu sama orang. Nah kalau one on one sih saya boleh, saya bilang kalau one on one oke. Tapi kalau debat-debat sama banyak orang, kita nggak dalam rangka berdebat, kita justru ingin menyampaikan posisi kepada publik. Ini loh standing point pemerintah seperti ini. Jadi ya gitu menjelaskan. Dan saya juga bilang sama teman-teman pelan-pelan. Kita menyebutnya di kantor PCO, kita merumuskan yang membuat jadi terganggu trust terhadap pemerintah itu bukan kritik, bukan pro kontra. Kritik itu sehat sekali. Jadi itu kayak obat lah, pahit tapi badan kita jadi sehat, kayak jamu lah. Pahit tapi buat badan kita sehat. Kritik, pro kontra itu sehat. Tapi ada juga yang jadi masalah itu DFK kita sebutnya. Apa itu Bang? Disinformasi, fitnah, kebencian. Nah ini menyenangkan ini, tapi itu racun. Orang bisa candu nih, tapi itu racun, bikin bangsa kita jadi sakit. Misalnya gini, ketika Pak Prabowo di IKN, Pak Prabowo bilang, ya membangun IKN itu nggak ringan, berat, tapi kita bisa lakukan itu. Terus kemudian tiba-tiba di judulnya Prabowo .2 membangun IKN berat. Itu disinformasi. Itu akan membuat terganggu emosi orang yang baca maupun orang yang dijadikan berita. Iya kan bisa begitu. Itu disinformasi. Nah itu toksik tuh, racun tuh buat bangsa kita. Bukan kritik itu. Nah ini harus dihindarkan. Saya bilang sama teman-teman. Udah sekali dua kali saya bilang sama teman-teman, DFK ini racun. Membedakan antara kritik dengan DFK ini gampang sekali. Yang susah tuh memilihnya. Kita memilih kritik atau memilih DFK. Itu sama kayak makanan sehat sama makanan Junk food ya Bang? sama junk food juga. Kita memilihnya yang susah, membedakannya kita gampang. Mana yang kritik, mana yang pro kontra, mana yang DFK. Jelas bedanya di mana. Tapi ketika mau milih, nah itu galau kita di sana. Kalau kita ini nggak ada yang baca nih. Kalau kita pilih ini banyak yang baca kan gitu. DFK ini enak ya Bang, tapi kalau dikonsumsi setiap hari lewat juga kita. Lewat juga Iya, kita. kolesterol tengkuk kan. Jadi sebagai sebuah bangsa kita lama-lama sakit dan hilang trust. Hilang trust untuk semua loh. Jangan pikir cuman hilang trust buat pemerintah, hilang trust buat yang menyampaikan kabar juga. Nah, Karena keseringan DFK. Berarti polemik politik, konflik politik itu komunikasinya akan seperti apa dihandle oleh pemerintahan, Bang? Enggak, kalau yang terkait nanti misalnya ada pro kontra, misal ada pro kontra politik tapi soal makan bergizi gratis. Kan pasti ada, kan politik dan pemerintahan itu juga nggak benar-benar pisah. Kita lihat kaitannya dulu. Tapi kalau orang misalnya perebutan ketua partai apa, ya kita nggak akan komentar dong, tidak akan menanggapi itu. Tapi ada pro kontra soal politik misalnya dari kekuatan politik tertentu nggak setuju misalnya pelaksanaan makan bergizi gratis dengan cara ini, kita tanggapi dong. Belakangan misalnya soal partai gitu Bang. Isu belakangan ini kan yang rame adalah pengambil alihan partai, pengambil alihan partai. Nah, itu PCO nggak akan politik murni itu. Tapi urusan politik termasuk misalnya nanti nih mau ada muktamar PKB tandingan, wah ini ada kecurigaan nanti itu gitu. Politik murni. Kita
Itu nggak akan ada address tuh Bang. Kita nggak ada standing point, nggak dari ada istana. nggak ada address apa-apa soal itu. Tapi kalau misalnya terkait dengan program prioritas pemerintah nih, politiknya nih, kita akan handle itu. Kalau efeknya misalnya bukan pakai mulutnya PCO gitu Bang, tapi proksi lain karena memang kalau tanpa ada address apa-apa, jangan-jangan orang mempercayai DFK yang selama ini beredar bahwa memang betul nih ada cawe-cawe, ada permainan. Kecuali kalau pengki-pengki. dibutuhkan misalnya opini yang berkembangnya betul-betul kuat seperti itu, ya sudah. Tapi kan omongannya udah pasti ditebak bahwa tidak ada. Iya. Tidak ada itu. Jadi kan sebenarnya cuman keluar dari mulut kita aja. Orang juga sudah tahu kan sebenarnya apa yang akan jadi Ini statement misalnya kita. kalau dalam program pemerintah gitu ya Bang, contoh ya. Soal pansus haji misalnya. Iya. Ini kan mengevaluasi program pemerintah pansus hajinya, Iya. tapi kalau pemerintah berpihak kepada pansus haji bisa dimaknai sebagai upaya membackup Caimin, itu kan karena di bagian PKB. Iya betul. Tapi kalau melawan pansus haji, statementnya Iya. mempertahankan diri sebagai bagian dari pemerintah, Abang akan dianggap sebagai bagian dari Iya. NU Gus Yakut nih. Iya, iya, gitu. iya. Ini Iya, kalau Termasuk Gus misalnya Yahya, sorry Gus Yahya. Kalau Iya. contohnya haji pasti PCO tidak akan komentar. Kalau contohnya haji pasti nggak. Kan itu kegiatan rutin tuh. Bukan kebijakan strategis, bukan program hasil cepat. Itu kegiatan rutin itu. Kegiatan-kegiatan rutin kita itu serahkan aja ke masing-masing KL. Gitu. Kita serahkan ke jadi masing-masing KL bisa Orkestrasinya. merespon dan juga bisa Kalau untuk berargumentasi rutin, untuk kalau untuk isu-isu yang sangat Iya, misalnya teknis dan teknokratis ya Bang. Iya, masing-masing iya. Kan kita nggak menguasai semuanya. Jadi nggak akan ada sentralisasi komunikasi dong, semua masalah pemerintah, Tidak masalah untuk semua hal, tapi hanya untuk tadi kebijakan strategis dan program. perlu ada prioritas. approval nggak Bang dari kantor Abang untuk isu-isu yang kayak misalnya pansus haji ini kan menyangkut Nggak ada, kinerja pemerintah nggak ada, juga. nggak ada. Tapi kalau misalnya ada KL yang minta pendampingan itu memungkinkan berarti. Sangat mungkin. Oh. Sangat mungkin. Minta petunjuk. Hari ini kita kan koordinasi sama Kominfo untuk menyiapkan tadi saya dengan Wamen Kominfo diskusi lah. Yang mana nih Bang Wamenkominfo? Wamenkominfo yang dilantiknya bersamaan. Oh, Ya, iya, kita teman diskusi lah sejawat ya, soal benar. soal narasi legasi Pak Jokowi. Jadi legasi Pak Jokowi ini kan banyak dan harus biasa diperlihatkan kepada publik. Begini loh, banyak yang diperbuat oleh orang, ya, oleh seorang pemimpin itu banyak. Jadi kita membiasakan diri nanti untuk mengapresiasi pemimpin dengan bikin kaleidoskopnya lah, hasil-hasil pembangunannya Presiden Jokowi. Termasuk juga membingkainya bahwa ini tidak hanya untuk Pak Jokowi. Di akhir masa jabatannya Pak Jokowi menyiapkan dukungan untuk pemerintahan berikutnya. Jadi ini kan bagus. Ini bisa jadi contoh nih. Bisa jadi benchmarking juga buat pemerintahan berikutnya. Ketika dia mau selesai, dia rangkum seluruh program dan pencapaian dia, tapi dia kasih tahu juga ini yang disiapkan untuk pemerintahan berikutnya. Kalau ini bisa jadi tradisi, bangsa kita luar biasa. Nah, jadi jasa-jasa baiknya diingat dan untuk pemerintahan berikutnya dia siapkan dukungan. Jadi pemerintahan berikutnya nggak mulai dari nol. Kalau mulai dari nol kan meraba-raba lagi, nyiapkan lagi, butuh waktu 1 tahun kah untuk bisa running. Butuh waktu 6 bulan paling cepat untuk bisa running. Ya, tapi di awal-awal pemerintahan Pak Prabowo ini seberapa besar Bang? Seberapa persen gitu? Apa poin-poin keberlanjutannya Pak Jokowi ini akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Kayak misalnya ini hari ini saya baca koran Tempo misalnya, salah satunya adalah komitmen untuk melanjutkan IKN. Dari anggaran sekitar 42 triliun tahun depan di APBN 2025 itu cuma 140-an triliun begitu Bang. 140-an miliar gitu. Saya sekarang hanya bisa bicara sebagai kepala kantor komunikasi Presiden Jokowi nih. Kan belum tentu kita jadi kepala kantor komunikasinya Pak Prabowo nanti. Jadi kan usia jabatan ini hanya 2 bulan juga. Begitu Pak Jokowi selesai juga usia saya sebagai yang menjabat itu juga selesai. Kantornya tetap ada, tapi usia
Pejabatnya. Pejabatnya juga selesai. Berarti keberlanjutan abang pun belum pasti nih ya. Nah, itu walau-walam. Nah, kalau gitu kita serahkan kepada hak prerogatif presiden berikutnya. Tapi yang bisa saya jawab adalah ketika pemerintahan hari ini mencantumkan angka segitu, itu artinya memberikan ruang kepada presiden berikutnya untuk menetapkan berapa yang mau dia kasih untuk pembangunan IKN. Jadi program-program yangnya Pak Jokowi, kemudian angkanya dikasih dulu segitu, ruang plafon minimalnya lah misalnya kayak gitu. Nanti untuk memberikan ruang kepada presiden berikutnya untuk naruh mungkin 10 triliun, 15 triliun, 20 triliun itu biar menjadi kewenangan presiden berikut, karena yang akan menjalankan pembangunannya nanti presiden berikutnya. Nah, itu lebih kepada wisdom. Jadi orang kadang-kadang suka melihatnya dengan kacamata berburuk sangka. Jadi presiden yang current presiden untuk programnya dia kasih yang ininya dulu, baseline-nya dulu. Nanti sisanya berapa yang mau ditaruh di sana itu biar jadi hak presiden berikutnya. Jadi misalnya nanti Pak Prabowo ketika misalnya dapat itu, jadi Pak Prabowo punya kewenangan, saya mau taruh segini. Jadi bukan berarti sudah dikunci segitu, enggak. Itu memberikan kewenangan kepada presiden berikutnya untuk memutuskan berapa yang mau ditaruh. Jadi bukan karena Pak Prabowo nggak mau lanjutkan juga. Atau itu dua hal yang priority berbeda. Pak Prabowo gitu. Bukan begitu. Ya, bukan gitu. Jadi memberikan, karena kalau Pak Jokowi sekarang plot seberapa gitu untuk program yang ini 42T lah kalau yang misalnya kayak gitu APBN. Ya, nanti kan yang akan menjalankan Presiden Prabowo. Jadi itu kan kayak nggak ini loh, kecuali misalnya Perlinsos. Wah, itu kan sudah dibicarakan, sudah ada nilainya. Untuk program prioritasnya Pak Prabowo juga sudah ada ruang yang dikasih nilainya. Nah, untuk program yang melanjutkan program Pak Jokowi, dikasih ruang yang baseline-nya dulu. Nanti sisanya biar ditetapkan oleh presiden. Meskipun itu lebih kepada wisdom. Ya, meskipun tim transisinya Pak Prabowo juga ikut bersama-sama kan Bang, rembukan dan berdiskusi dalam penentuan kebijakan dan yang kayak gini kan lebih kepada call-nya presiden. Jadi memberikan kewenangan dan ruang buat presiden itu juga penting. Jadi nggak semuanya dibabat alas gitu. Memberikan ruang buat presiden itu juga penting. Nah, Bang, kan berarti abang tadi mengatakan abang 2 bulan nih usia jabatannya yang sekarang, yang kemungkinan besar pasti kan itu kan, yang jabatannya, yang selanjutnya juga belum tentu kita dipakai kata kantornya pasti, PCO-nya pasti dipakai, kantornya akan ada. Ini kan artinya 2 bulan itu kan bisa kita maknai abang itu mengawal berakhirnya pemerintahan Pak Jokowi dengan baik dan memulai pemerintahan Pak Prabowo dengan optimal juga kan. Kira-kira gitu pesannya kan. Ya, kira-kira pesannya mengawal masa akhir pemerintahan Pak Jokowi sambil menyiapkan dukungan untuk pemerintahan Pak Prabowo agar bisa langsung jalan kantor komunikasi. Kan kira-kira maknanya kan itu dengan 2 bulan abang sebutkan tadi kan. Nah, ini nggak hanya berlaku sama saya, Wamenkominfo juga SK-nya kan juga pasti 2 bulan gitu. Yang lain-lain kan juga yang baru dilantik kemarin itu SK-nya semua 2 bulan. Semua akhir masa jabatan. Makanya ketika dilantik itu disebutnya untuk sisa masa jabatan. Sisa masa jabatan 2019-2024. Jadi sudah ada kata-kata sisa masa jabatan gitu. Nah, di akhir masa jabatan ini kan abang udah disumpah sampai disumpah-sumpahin juga saya lihat. Itu sama banyaknya tuh ya. Sama banyaknya. Kalau disumpahin ya sebelum dilantik juga udah udah agak terbiasa. Nah, ini kan. Di masa-masa ini kan memang ada satu konteks sebenarnya setelah pertarungan gitu. Pertarungan luka-luka juga masih menganga lah. Ya kan? Masih menganga dan muncullah kemarahan kemarin misalnya kan sampai menyebut Pak Jokowi dengan sebutan Mulyono gitu ya. Entah ya itu maksudnya ke Pak Jokowi atau ke siapa, tapi ya kita menangkap lah maknanya ke situ kan. Semua orang udah ngomong kayak begitu di berbagai macam platform, banyak orang lah gitu yang bicara kayak gitu. Nah, gimana sih abang melihat fungsi dari lembaga kepresidenan termasuk komunikasi presiden, ini kan urusan komunikasi gitu ya, untuk melakukan pengobatan terhadap luka-luka yang sudah terjadi kemarin? Apakah ada upaya
ke situ, Bang. Ya kita juga nggak bisa langsung berpikir bahwa kita bisa mengerjakan semua fungsi, tugas dan fungsi itu langsung sekaligus dalam waktu 1 minggu. Enggak. Ya Bang baru 1 minggu. Baru 1 minggu. Oh iya benar juga. Tapi berasa udah agak panjang ya. Abang udah punya ajudan belum? Belum. Jadi ini kita nggak bisa mengerjakan semuanya dalam waktu 1 minggu. Bahkan mungkin setelah beberapa minggu juga belum tentu langsung optimal. Makanya ini butuh proses kan. Nggak gampang memulai sesuatu dari nol itu memang tidak mudah. Tapi kita mencoba mengambil peran apa yang kita bisa. Dan peran yang mau kita ambil itu adalah menenangkan suasana. Kalau dalam konteks yang kemarin itu, menenangkan suasana, coba meredam kemarahan dan meluruskan DFK tadi, disinformasi, fitnah dan kebencian, supaya juga teman-teman juga sadar bahwa ini nggak baik gitu loh. Termasuk misalnya yang tadi seperti tadi itu kan tidak, untungnya nggak jadi judul berita kan, itu lebih banyak di media sosial. Ada beberapa orang yang mungkin dia cara-cara seperti ini di podcast menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Tapi memang kita ini kan memang usianya negara sebagai sebuah negara memang 79 tahun. Tapi usia kita untuk keterbukaan kayak gini kan masih muda. Jadi mencari konsensus soal bagaimana bertanggung jawab, menyampaikan opini, pernyataan itu kan masih dalam mencari bentuknya nih. Mana yang bisa diterima, mana yang tidak bisa diterima, kita bisa mencari bentuk. Termasuk juga kedewasaan kita dalam melakukan judgement. Kedewasaan kita untuk memberikan juga istilah penyebutan kepada orang. Kadang kita marah itu memang ditunjukkan dengan menyebutkan melabel orang dengan kata-kata gitu, kata-kata tertentu gitu, dengan tujuan orang tuh tersakiti. Sama kayak dulu kan, kita waktu kecil-kecil tuh kita dipanggil dengan nama bapak kita. Padahal nama bapak kita bagus-bagus saja, tapi maksudnya menyakiti kita kan gitu. Dipanggil dengan nama bapak kita gitu misalnya gitu. Nah sekarang orang juga melakukan penyebutan seperti itu, melampiaskan mungkin kemarahan, ketidaksukaan, atau ada motif lain kita tidak tahu. Iya, ini belajar lah. Maksudnya saya juga nggak bisa ngejudge bahwa ini harus begini orangnya, enggak. Tapi menurut saya kita akan sampai di proses, ketika ini kan dialektika nih. Kita akan sampai di sebuah proses yang masyarakat mengerti. Oh ini jalan yang harus kita ambil, ini jalan ini nggak bisa kita ambil. Ini kemarahan yang bisa kita kita toleransi di dalam demokrasi, yang ini kemarahan nggak bisa kita toleransi dalam sebuah demokrasi. Makanya saya pernah bilang sama teman-teman dulu ketika diskusi, nggak bisa kita hanya untuk melampiaskan kemarahan kita, kemudian kita berteriak kebakaran dalam sebuah bioskop untuk seru-seruan, nggak bisa. Padahal nggak ada kebakaran, dalam bioskop penuh nih. Terus buat seru-seruan, kita ini kan buat seru-seruan aja, terus ada teriak kebakaran. Ya orang panik keluar dari bioskop kan. Ada yang injak-injak, ada yang kematian. Kita menganggapnya buat seru-seruan. Tapi ada orang yang jadi korban dari seru-seruannya kita gitu. Nah, begitu juga dalam menyampaikan pernyataan, menyampaikan ungkapan, termasuk juga menyampaikan kemarahan. Buat seru-seruan aja bisa ada yang jadi korban. Apalagi dalam menyampaikan kemarahan pasti ada yang jadi korban. Nah, menurut saya begitu tuh. Tapi kita pasti akan sampai di proses. Ya, kita baru kok. Usia negara boleh 79 tahun, tapi berdemokrasi kita muda. Tapi kita untung nih. Kita lumayan terjaga. Negara lain ada yang sebelum 100 tahun udah perang sipil dia. Kan mencari bentuk kan, mencari bentuk kita berdemokrasi itu nggak gampang mencari bentuk itu. Nah kita kan masih dalam tahap yang masih manageable, semuanya masih menurut penilaian saya sekarang masih manageable. Nah yang ini juga Bang, menyangkut dengan apa yang akan diinisiasi dalam waktu 2 bulan ke depan ini kan dipendek tapi panjang sebenarnya kan, sehari aja bisa berubah. Apalagi 2 bulan pendek tapi panjang tuh gimana logika lu tuh? Pendek waktunya 2 bulan. Harusnya kan ini udah transisi aja, udah normal-normal aja. Sudah tapi belum. Iya. Gini Bang, sudah tinggi tapi belum baik. Gue belajar dari Abang tuh. Iya.
Kan itu Iya. Pak Jokowi ngomong tuh. Iya. Sudah, tapi belum. Iya. Pendek tapi panjang. Waktunya 2 bulan. Lu udah kayak Pak Jokowi. Tapi dalam 2 bulan itu kayaknya injury time, sudden death, extra time, macam-macam bisa terjadi. Gol baru, super sub bisa terjadi dalam politik. Kan kita udah mengalami, udah bakal lah bang gitu-gitu. Nah termasuk inisiatif-inisiatif yang digulirkan oleh pemerintah. Misalnya undang-undang baru. Kita tahu misalnya lembaga kepresidenan mau diubah atau mau diredefinisi atau mau diubah-ubah lagi, ada gosip mau membentuk DPA. Misalnya ada juga ketakutan baru nih secara politik nih bang. Kemarin RUU Pilkada udah terjadi dan akhirnya udah kita bisa atasi. Misalnya yang baru undang-undang MD3 bang. Nah ini mau direvisi gitu. dan ini pasti akan memancing kemarahan, minimal kemarahan orang-orang PDI Perjuangan. Pasti. Sebagai pihak yang harusnya merasa berhak sebagai pemenang pemilu. Betul. Dan kalah juga di Pilpres kemarin. Betul. Di Pileg menang. Setuju. Gitu kan. Dan dia merasa haknya akan direnggut gitu. Betul. Dan ini memancing kemarahan baru juga untuk memasuki era Pak Prabowo nanti. Betul. RUU TNI Polri yang meskipun udah di-address akan di carry over di pemerintahan dan periode DPR berikutnya. Tapi kan kita nggak tahu juga nih 2 bulan ini bang. Iya, iya. Masa-masa yang pendek tapi panjang. Iya, sebenarnya. Abang nggak bisa bilang belum itu tapi kan sudah. belum tapi sudah. Tapi mohon izin bang, ini masih masuk arena abang kan? Ya ini makanya kita tanya dulu nih. Karena dia mau jawab harus jawab ya kan. Karena sukanya. Tapi kalian juga nggak bisa kemudian meminta saya untuk komentarin kewenangan kamar lain. Jadi pada intinya kalau DPR mau melakukan sesuatu sesuai dengan, ya kan mereka punya aturan sendiri, tata tertib sendiri, kewenangan sendiri, itu biar menjadi hak DPR. Ya. Walaupun tentu kita juga sadar lah, DPR ini kan sudah mau berakhir, ya kan mereka tentu berhitung juga mana yang bisa mereka selesaikan, mana yang harus di carry over ke ke parlemen berikutnya. Jadi menurut saya nanti betul-betul tidak semua yang kemarin misalnya ada di dalam daftar itu kemudian bisa dilakukan mungkin, karena mungkin mereka harus berhitung mana yang bisa mereka kerjakan, mana yang tidak bisa mereka lakukan sekarang. Mungkin harus di carry over ke pemerintahan berikutnya. Saya nggak tahu tadi itu kalau misalnya kalau undang-undang One Team Press itu kan memang menjadi janji Pak Prabowo. Pak Prabowo pernah berapa kali menyebut soal Presidential Club itu informalnya, tapi formalnya bisa dalam bentuk Dewan Pertimbangan Agung. Menurut saya itu harusnya no issue. Harusnya tidak ada kontroversi apa-apa di sana, no issue apa-apa. Bahkan misalnya kalaupun misalnya ada orang melihat ini kan untuk memberikan jabatan orang-orang tertentu, si A, si B, si C, atau bahkan mungkin Pak Jokowi, nggak ada salahnya. Ya, ada mantan-mantan presiden, menteri-menteri senior yang sudah punya pengalaman kemudian duduk di sebuah lembaga yang bisa memberikan pertimbangan dan lebih formal sifatnya, itu kan sebenarnya no issue sebenarnya. Tapi kembali lagi ke DPR, kalau DPR misalnya tidak sempat misalnya, ya di carry over lagi. Biasanya begitu aja. Tapi kan pembentukan undang-undang kan 2 rumpun yang terlibat bang, pemerintah dan DPR. Ya, pemerintah kalau bersama-sama diundang pasti hadir. Pemerintah kalau diundang pasti hadir. Nah, kalau misalnya itu inisiatif pemerintah, ya lebih wajib lagi pemerintah hadir. Tapi pasti ada hitung-hitungan waktu lah. Apakah waktu masih cukup gitu? Apakah misalnya ini masih mungkin untuk dikerjakan? Ini semua tergantung itu. Itu semua tergantung. Dan saya tidak mau komentar lebih lanjut itu soal apa terawangan. Kita udah bisa menangkap. Yang penting kita tanya dulu bang, ya kan. Prosesnya beda. Kok jawabannya beda? Ya kan di sana ada ini sendiri. Dan ini termasuk pertanyaan prematur. Oh iya kan hari ini termasuk pertanyaan prematur, belum kelihatan ini hilalnya dia kita deh. Iya. Benda prematur pula kita. Ada D3. Iya betul. Jadi kalau sana ngegas belum tentu pemerintah ikut ngegas gitu bang. Gitu. Kan memang tidak dalam posisi ngegas, tapi kalau diajak merunding kan pasti pemerintah hadir. Ada kan? Juga yang gasnya sama-sama bareng ini kan bang. Sama-sama. Gitu. Kan gas dan rem. Ya. Kalau ini kan bisa jadi gas-gas. Jadi apapun itulah. Jadi nggak bisa mencampuri. Kalau misalnya di tempat lain ada sesuatu yang mau mereka kerjakan, ya kita lihat aja. Nanti kita
lihat setelah mereka selesai kerjakan baru kita ada pernyataan lah soal itu. Kalau dari pemerintah sendiri nggak ada yang dalam waktu 2 bulan ini harus kita goal nih, misalnya undang-undang perampasan aset misalnya yang Pak Jokowi pernah bilang, atau Iya, ada pembatasan uang kartal gitu Iya. yang. Saya harus cari informasi dulu itu. Karena nggak boleh salah jawab soal ini. Iya. Harus cari informasi dulu soal itu. Baru seminggu belum tahu semuanya. Iya. Langsung ubek-ubek dokumen dulu. Pertanyaan selanjutnya Bang. Lu udah berapa menit? Baik. 53. Pas 7 menit lagi. Iya, asik Pas juga. 1 jam ya kan. Mantap juga kita diskusi reflektif kayak gini. Iya kan? benar. Iya kan. Terus apa namanya? Pak Jokowi rame-rame ditinggal. Enggak. Itu nggak akan dijawab, Bos. Oh iya nggak jawab. Iya kan, Itu prematur juga. Prematur Itu juga. prematur nggak tuh Bang? Pak Jokowi bilang kemarin rame-rame ditinggal nih. Itu kan bercandaan. Oh bercanda. Bercandaan kan nggak ditinggal, nggak ada Pak Jokowi ditinggal. Iya. Ditinggal oleh siapa gitu. Kecuali Bang Bercanda. Surya kata dia Bapak Jokowi kan. Yang setia kan. Ini tanda-tanda lemdak gak sih Bang? Banyak orang bilang wah ini Pak Jokowi udah mulai tondo-tondo nih mengkonfirmasi. Ya, tapi ini nih. pertanyaan kepada kepala kantor komunikasi kepresidenannya Pak Jokowi. Ini Pertanyaan tidak akan dijawab itu. Di luar arena walaupun Pak tahu. Walaupun yang ngomong Pak Jokowi ya kan. Walaupun ada infonya kan, tapi ya. Pertanyaan yang tidak akan dijawab. Walaupun tahu. Bagus juga Tahu tadi. tapi nggak tahu. Tahu nggak tahu? Iya. Sudah tapi Belum. pendek Nama tapi panjang. pendek tapi panjang. Iya. Ya, gini Bang, ini kalau Abang melihat nih ya, kalau sekarang ini apa namanya ini, jadi dalam 5 tahun ke depan berarti kan kantor komunikasi kepresidenan ini akan menjadi salah satu lembaga yang akan menjadi supporting system dari lembaga kepresidenan kan gitu. Betul, Logikanya kan gitu. betul. Nah, kan banyak lembaga-lembaga lain nih, Bang. Iya. Banyak lembaga-lembaga lain ada. Di lembaga kepresidenan. Iya, kan orang kan banyak yang nggak lihat sebenarnya di dalam presidential institution itu kan ada banyak yang lembaganya gitu kan. Tambah Bang Hasan aja level kementeriannya aja ada Betul, 4 tambah Bang betul. Hasan ya Ri ya. Ya, jadi ini yang orang kadang nggak paham tupoksinya masing-masing dan ada banyak kan Bang, ada Setnek. Sesnek, Seskap, KSP, terus ada sekarang PCO, 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 bukan CPO, iya, PCO, PCO gitu kan. PCO. Terus ada lagi Kaset Press. Ya itu kan ya tuh, itu di Iya bawah iya. Yang level kementerian aja nambah nih Bang. Iya kan, Kaset Abang, Press. tadi kan ada tambah. lagi Sesmil. Sesmil, Setpress, Iya kan? iya betul. Nah, ini gimana apanya kan Banting Press. dalam semangat efektivitas birokrasi dan lain-lain kan ini pertanyaan sebenarnya Bang, dengan banyaknya lembaga yang ada di tubuh kepresidenan. Tapi sebagian besar yang kalian sebutkan tadi itu di bawah organisasi Setnek. Kalau gitu. teman-teman bicara soal Sesmil, Ya. Setpress dan lain-lain itu kan semua organisasi itu di bawah Setnek. Oh, itu nggak- Supporting presiden bukan ya, Bang. netral independen ya, Itu mereka? organisasi itu eselon 1 di bawah Setnek. Ada pas pampres juga. Itu. Iya. Iya, ini eselon 1, ada Sesmil dan segala macam tuh eselon 1 di bawah. Oh, Sesmil itu eselon 1 Bang. Iya, ya? eselon Satu. 1 di bawah Eselon 1. di bawah Setnek. Jadi kalau kita Wajahnya seperti apa sih Bang yang ini dibayangkan? kantor sendiri itu kan misalnya kayak KSP, kantor sendiri tapi anggarannya menginduk ke Setnek. Kantor komunikasi ini juga kantor sendiri tapi anggarannya menginduk ke Setnek. Setnek. Jadi yang ada irisan tuh justru hanya kemarin itu antara KSP dengan kantor komunikasi. Jadi kedeputian 4 di KSP itu beralih tugas dan fungsinya pindah ke kantor komunikasi kepresidenan. Walaupun tusi dari kantor komunikasi ini tidak hanya tugas kedeputian 4, jauh lebih besar. Tapi yang jelas yang berpindah itu kedeputian 4. Kemarin saya juga sudah ketemu dengan Kepala Staf Presiden Pak Muldoko. General Jadi ya. sudah inilah beliau sudah kasih tahu, sudah brief di kedeputian 4 bahwa tugas fungsi mereka dan personil mereka itu beralih ke kantor kita. Jadi Jadi Bang Ngabalin ikut di bawah Abang dong sekarang. ya kalau secara tusi itu Prof Ali Mutar Ngabalin itu gabung ke kantor komunikasi kepresidenan. Tapi kan sama-sama aja kita
bersama-sama sampai bulan Oktober nih. Ya. Setelah bulan Oktober tentu kan ada administrasi baru, Ya. ada pemerintahan baru, yaitu setelah itu kita lihat lagi. Nah, kalau lembaga kepresidenan yang nanti dibayangkan Pak Prabowo seperti apa sih, Bang? Apakah memang akan dilanjutkan nih, Bang? 4 lembaga selevel kementerian yang ada di sini gitu. Atau ada hal lain yang misalnya Pak Prabowo ingin, kan One Team Press saja Pak Prabowo inginnya merubahnya menjadi DPA gitu. Itu kan juga bagian dari Itu pertanyaan lu ke komunikasinya Nanti- Pak Prabowo. Iya, aja nanti lah. itu Iya, ditanyakan dalam 2 bulan kepada lagi, ya. kepala PCO di zaman Pak Prabowo. Lu offside juga lu nanya. Kan kita udah batasi di awal. Bukan offset, prematur. Itu Gue harus bantuin ditanyakan. Bang Hasan nih. Harus ditanyakan kepada Iya. kepala PCO di zaman Oke, Pak Prabowo. kalau fungsi komunikasi, Bang, Setcap itu punya deputi komunikasinya sendiri. Setnek juga punya humas dan deputi komunikasi. kalau nggak Setkap salah. kan dukungan untuk kegiatan rutin kabinet. Ya. Enggak, KSP punya tidak, deputi tidak 4. beririsan. Mm-mm. Kemudian kalau deputi pers, protokol pers dan media di Setnek itu untuk kegiatan rutin presiden, ibu negara, wakil presiden dengan istri wakil presiden untuk kegiatan rutin, kunjungan, Ya. mengarrange kunjungan media buat kunjungan kayak kemarin Pak Presiden meninjau bendungan di Lampung. Nah, itu yang ngelola tuh biro pers media dari Setpres. Kita tidak mengelola itu. Kita kan lebih ke mengkomunikasikan, ya lebih sifatnya strategis lah, strategik lah, bukan kegiatan rutin. Karena juga tim pendukung itu di kantor kita nggak ada. Gitu. Jadi sebenarnya pembagiannya sangat jelas. strategik ya, Iya, tim pembagiannya strategik. sangat jelas. Maksudnya apakah Abang diberikan otoritas juga untuk mengelola semua lembaga yang berhubungan dengan komunikasi di Tidak- internal lembaga kepresidenan ini, Tidak Bang? mengelola, tapi Mensupervisi. kita bisa berkoordinasi. Oh, Misalnya koordinasi. kita bisa menitipkan, kalaupun misalnya kegiatan rutin, tapi ada isu yang bisa, misalnya begini, misalnya kegiatan rutin presiden nih, menerima atlet-atlet peraih Olimpiade. medali emas Olimpiade. Ada Misal- Rocky Gerung juga di situ. Misalnya tuh, di situ kan, Iya ya. ada Rokai. Rokai manajer tim ya. misalnya seperti itu. Tapi narasi dari kita lebih strategik. Tidak hanya sekedar menerima dan memberikan penghargaan, tapi kalau narasi dari kita tuh misalnya, kita akan sampaikan bahwa 10 negara peraih medali terbanyak di Olimpiade itu negara-negara yang menerapkan school meal program, Makan siang gratis. makan bergizi Ya, makan bergizi, makan siang di gratis. sekolah-sekolah. Saya nggak tahu apakah murni gratis atau bayar, tapi menerapkan makan bergizi di sekolah-sekolah. Oh, itu itu- 10 negara. Itu narasi itu. Oh, itu yang ngelit di Iya, situ. itu Itu naratif. yang ngelit PCO. Kalau misalnya kayak gitu kita bisa sisipkan narasi seperti itu. Nah, menyiapkan narasi-narasi seperti itu yang menjadi tugasnya Jadi PCO. event dan lain-lain itu ada substansinya di situ PCO masuk Di gitu. sana PCO masuk. Oh. Narasi besarnya ini, Bang. Ya, ya. karena event ini bisa ditunggangi Rocky juga kan. Jokowi memberikan hutang, saya memberikan emas. Gitu. Ketika emas sudah diborong ke luar negeri, saya yang membawa kembali emas ke tanah air. Ya. Ada Rocky pola, kelebihannya Bang, dikasih pola. itu, Bang. Iya. Rocky itu kan. Pasti kan kalau di pilar itu, Bang, ya kan sama yang medali emas ada Pak Rocky juga nih kan. Pasti kan yang doorstop Pak Rocky dulu kan. Teman-teman wartawan. Gini, pertanyaanmu. Ya. Dungu kamu pertanyaan. Kita fans berat lah sama Pak Rocky. Kita Pak Rocky, kita rindu juga sama Iya. Pak Rocky. Kenapa Sinilah. sekali gak apa-apa. Ngomongin panjat tebing lu sini, karena kami udah lama panjat sosial sama Bapak kan. Gitu, Gitu. Bang. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Mm-mm. Gimana rasanya, Bang, jadi birokrat nih? Abang pakai ngiung-ngiung, udah pakai apa, sejauh apa fasilitas udah mensupport apa namanya? Ini Abang, apa aktivitas Abang. Dan kemarin saya lihat Abang udah belanja di pasar Pasmod Bintaro apa Paspor BSD ini kan. Iya kan? Ya. Seperti biasa. Ke sebuah kan? toko dan warung kopi yang selalu dikunjungi lah. Ya. Sama belajar si Adil kan komen tuh. Harga telur stabil, Bang. makin spesifik Anda Dinda. Adil. Lu lihat Adil komentarnya Adil. Iya. Sama gua jadi Bang Hasan gua hapus Enggak, tuh komennya. ini Iya sama dasi ini gimana udah belajar pakai dasi-dasi gitu loh, Bang. Ya kan rapi. Iya pakai kan. dasi Kan Pak kemarin Prabowo rapi Bang, untuk orangnya, Bang. pelantikan aja. Yang jelas sekarang memang ya kita berusaha untuk menyesuaikan suhu lah kan.
ya pelan-pelan menyesuaikan dengan suhu kebirokrasian. Dan kita juga belajar bagaimana kemudian menyusun program kerja dengan adat istiadat dan tradisi kebirokrasian, dan tentu sedikit banyak berbeda dengan kebiasaan kita di swasta kan. Yang kita di swasta hari ini bikin program, besok eksekusi. Ternyata di sini panjang ininya supaya ada akuntabilitas. Saya tidak maksudnya tidak protes soal itu, tapi ini kan soal membiasakan diri aja untuk tertib administrasi. Kalau kita kan besok jalan-jalan gitu nanti bisa reimburse lah, bisa jalan pulang lah dan segala macam, nanti ya kita harus tertib dalam menyusun program karena untuk menjaga akuntabilitas. Juga penyusunan organisasi nggak bisa hari ini kita susun kemudian ketok palu, nggak, harus kita rundingkan dulu dengan Menpan RB. Harus dapat berunding dulu dengan Dirjen Anggaran supaya dukungan anggarannya ada. Abang gimana Wong? Harus berunding. Ya, Ini masalahnya demonstrasi udah terjadi, Abang harus kasih address. Runding air di sini. Bang, udah hampir kena hidung nih Bang, air nih Bang. Jadi kita kemarin memang menjalani itu sekaligus. Jadi menyusun organisasi, menyusun program, kemudian juga menyiapkan dukungan sekretariat, sambil menyelami kondisi terakhir. Ini literally nyelam Bang. Badan gizi masih enak Bang. Iya, masih aturin dulu kan kantor birokrasi ini kan. Tapi itu ujian yang sebenarnya juga membuat kita terbiasalah nanti di setelah ini semua selesai, setelah ini semua ready, harusnya kita bisa jalan lebih baik. Ya sekarang kita berusaha untuk pasti ada perubahan juga. Ya mau nggak mau kan pasti ya adalah sedikit protokoler dan pengawalan sedikit, tapi kita berusaha sesimpel mungkin lah. Jadi ada kebiasaan yang ya kayaknya kalau diubah juga susah itu kebiasaan itu. Kebiasaan sekali seminggu ke pasar modern itu kan bagian dari kesenangan juga kan. Healing juga Bang. Healing juga kita ke pasar modern gitu. Jadi iya itu. Tapi Abang pakai RI ke pasar modernnya? Enggak lah. kita ke pasar incognito. Iya kan, nanti kan kaget juga pas ini kan petugas keamanan di sana. Lah, pasar biasa pakai. Enggak, kita mencoba tapi hal-hal yang misalnya ya untuk memudahkan ya kita ya ada mobil dinas, ya alhamdulillah ada mobil dinas, kita gunakan itulah fasilitas untuk itu. Ya, ini kita ini masih menyesuaikan sama Abang. Abang masih mau makan nasi Padang nggak pakai tangan ya? Kalau makan seperti biasa. Ya. Dari tadi si Budi Bang, kan Mas Guntur Romli kemarin ngomong soal Anies Mu'alaf PDI. Tiba-tiba dia dengan randomnya nanya Bang, jadi Mas, kenapa Ahok gak jadi mualaf? Salah emang Anies. Udah. Apa bukannya Abang? Itu literally itu pertanyaan lu kacau banget. Dia apa hubungannya sama kepala PCO? Bukan. Ada sebuah live ini. Ya, ini karena kan pertanyaan podcast begini kan bisa random aja. Iya betul. Kan? Kita nih menyesuaikan nih Bang. Budi aja random tadi. Ya kalau misalnya masih di luar pemerintahan ya mungkin kita komen aja. Sekarang kita kan nggak bisa komen. Ya biar kali itu jadi ladangnya orang untuk komentar gitu. Kita nggak bisa borong juga semua kan. Si Budi itu tadi. Bang, jadi Pak Jokowi nggak cawe-cawe ke PKB nih pertama. Apa? Itu pertanyaan. Banyak yang nggak bisa dijawab. Sampai jumpa lagi.